alihi washabbihi rasul ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada maghrib ini masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita untuk menghadiri sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian keislaman. Insyaallah apa yang kita lakukan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimatullah, jamaah Masjid Ittihadul Ummah, alhamdulillah kita berkesempatan ya untuk menghadiri kajian keislaman. Ya, tadi pagi saya ditelepon Ustadz Maulana, katanya sore ini Ustadz banyak berhalangan gitu. Jadi saya diminta untuk menggantikan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena mungkin saya ini adalah penggiat atau praktisi ekonomi syariah, mungkin kajian kita akan lebih membahas masalah kajian ekonomi umat Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kan kita fokuskan kepada pemberdayaan ekonomi umat melalui BMT, Baitul Mal wa Tamwil ya. Bapak Ibu sekalian ya, bahwa di dalam Islam itu ada perkara-perkara ibadah dan muamalah ya Bapak Ibu ya. Namun yang sering kita kaji, sering kita bahas lebih banyak persoalan-persoalan ibadah. Persoalan muamalah jarang kita bahas. Salah satunya adalah masalah ekonomi Bapak Ibu sekalian. Inilah kesempurnaan dari ajaran Islam Bu ya. Maka kita diminta oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah, katanya. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah ya. Sudah banyak orang yang sholatnya rajin 5 waktu ya, puasa di bulan Ramadan, kemudian sudah menunaikan zakat, kemudian juga sudah berhaji. Namun banyak yang bermasalah masalah persoalan-persoalan muamalah ya. Masih banyak umat Islam yang memakan riba ya. Padahal riba itu dilarang di dalam Islam ya. Ini yang perlu kita sering kaji Bu, karena persoalan muamalah, persoalan ekonomi ini sering dilalaikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu rahimatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lahir Bu ya, kemudian besar, bahkan mungkin nanti meninggal di Indonesia. Saya mau tanya Bu, bangga gak kita menjadi warga negara Indonesia Bu? Bangga Bu. Kenapa Bu? Kenapa Pak kita bangga menjadi warga negara Indonesia? Karena Indonesia itulah negara yang kaya ya. Kekayaan alam kita itu luar biasa Bu ya. Apa kekayaan alam yang kita miliki ya? Itu pertama adalah hutan Bu ya. Kekayaan alam yang berupa hutan itu luar biasa Bu. Kita mempunyai hutan terluas ketiga di dunia Bu ya. Itu 99 juta hektar, membentang dari timur sampai ke barat. Itu kekayaan hutan kita ya. Kemudian yang kedua, kita itu pengekspor gas alam terbesar di dunia. Berapa cadangan gas alam yang kita miliki Bapak Ibu sekalian? 2,8 triliun meter kubik. Wah itu Masya Allah, itu cadangan gas alam yang kita miliki Bu ya. Kita menjadi pengekspor gas alam terbesar di dunia ya. Kemudian yang ketiga, kita penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia. Berapa cadangan batu bara yang kita miliki? Itu adalah 281 ton ya, produksinya per tahun ya. Itu terbanyak nomor 3 di dunia ya. Itu kekayaan alam berupa batu bara. Kemudian kita juga penghasil emas terbesar nomor 9 di dunia ya. Kita punya gunung emas Bu. Di mana? Di Papua ya, yang dikelola oleh PT Freeport Bu. Itu gunung emas Bu ya. Gunung emas itu Pak ya. Kita punya kualitas emas Indonesia itu yang terbaik di dunia ya. Berapa itu kita penghasilnya setiap tahun 10 ton emas per tahun dari emas yang dihasilkan oleh Freeport ya. Kemudian kita juga penghasil tanaman kopi, rempah-rempah di dunia. Masya Allah itu. Kita bersyukur
tinggal di Indonesia yang dianugerahi Allah kekayaan alam yang luar biasa ya. Bahkan kalau orang Arab itu datang ke Indonesia, Bu, Pak, itu mengatakan sepenggal surga ya. Sepenggal surga, takjub ya, lihat keindahan alam kita ya. Karena di Arab itu tandus, Bu. Lihat di sini hijau, kemudian air melimpah, itu mereka sangat takjub ya. Namun sekarang yang jadi pertanyaan buat kita, Bu, siapa yang menikmati kekayaan alam yang kita miliki? Wah. Indonesia data terakhir kemiskinan kita itu 9,6% atau 26,5 juta masyarakat Indonesia itu berada di dalam garis kemiskinan ya. Lalu kita punya kekayaan alam yang melimpah ya, dari tambang, kemudian hutan, hasil laut ya. Siapa yang menikmati? Ternyata mayoritas yang menikmati kekayaan alam kita itu hanya sedikit orang. Golongan minoritas menguasai 80 kekayaan alam kita, Bu. Dan yang 20%, yang minoritas, yang mayoritas menguasai sedikit kekayaan alam kita gitu. Kayak tes. Ya. Jadi itu yang terjadi, Bu, ya. Jadi kekayaan alam kita itu hanya sedikit umat Islam yang menikmati ya. Nah, ini yang menjadi sangat prihatin buat kita semua, Bu ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa menikmati kekayaan alam yang kita miliki? Yang pertama itulah kita harus menimbulkan rasa empati ya sesama umat Islam ya. Karena sekarang semua sektor ekonomi itu sudah dikuasai oleh dua, asing dan asing ya. Dari perekonomian ya, sektor real, retail ya, kita banyak ya, Bu ya. Sekarang retail itu wah sudah menjamur, Pak ya. Kemudian sektor perkebunan, Pak, siapa yang menguasai, Pak ya? Orang kita paling punya 2 hektar, 4 hektar kebun, Pak. Mereka bisa menguasai ribuan hektar gitu ya. Nah, ini luar biasa itu. Jadi kita sebagai orang mayoritas di sini hanya sedikit menikmati kekayaan alam yang kita miliki gitu. Lalu gimana supaya kekayaan alam yang melimpah ini bisa kembali kepada kita, kembali kepada umat Islam yang mayoritas ada di Indonesia ya. Yang pertama kita harus punya rasa empati kepada sesama Muslim ya. Harus kita timbulkan, Pak ya. Kata Rasulullah, bukan golonganku yang dirinya kenyang sementara tetangganya lapar. Wah, ini suatu bentuk empati yang harus kita tanamkan. Kita harus tengok kanan kiri, apakah tetangga kita sudah makan atau belum ya. Karena umat Islam itu kata Rasulullah seperti satu tubuh. Jika satu sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakit ya. Jadi berjamaah Bapak Ibu tidak hanya di dalam masjid. Kita sholat di masjid, kemudian selesai salam-salaman, habis itu selesai. Untuk persoalan muamalah jarang kita memperhatikan persoalan yang dialami oleh saudara kita. Ya, kita harus tengok-tengok gitu, apakah saudara kita makan atau tidak. Harus kita timbulkan sikap empati ya, ke dalam diri kita sesama Muslim gitu. Di masjid kita berjamaah, namun di lingkungan kita sudah nafsi-nafsi, Pak. Sudah sendiri-sendiri. Nah, ini suatu hal yang sangat memprihatinkan buat kita gitu. Ya. Padahal ketika ada saudara kita yang kekurangan, yang kelaparan, itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Ya. Yang kedua harus ada namanya wadah atau sarana. Apa, Bu, sarana yang tepat? Gimana supaya kekayaan yang kita miliki itu kembali kepada umat Islam? Ya, ada namanya lembaga namanya BMT. BMT itu adalah Baitul Mal wa Tamwil. Ya. Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil itu adalah lembaga keuangan mikro syariah ya, yang di dalam operasionalnya ada 2, Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal itu adalah apa, Bu? Menghimpun dana zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf. Kemudian dana yang terhimpun ini nanti akan digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Nah, ini suatu lembaga yang saya pikir itu cocok gitu ya, Bu ya.
Gimana supaya ekonomi Islam itu kuat gitu. Karena kita harus membangun ekonomi itu secara berjamaah. Ya. Itu Bu. Jadi kita harus melakukan Baitul Mal itu lembaga sosial di mana dia menghimpun zakat, infak, kemudian sedekah, kemudian wakaf. Kemudian dana-dana yang didapat itu digunakan untuk pemberdayaan, membantu ekonomi umat ya. Karena sekarang duit itu banyak Bu, tapi berputar di atas. Hanya sedikit orang yang menikmati. Gimana supaya dana itu kita tarik ke bawah bisa dinikmati oleh orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan gitu ya. Maka melalui instrumen orang kaya membayar zakat, infak, ya, sedekah, kemudian berwakaf. Dan gimana hasilnya itu zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul itu bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Ya, dengan sistem menggandeng yang kuat membina yang lemah. Nah ini zakat harus kita galakkan Bu. Ya, kan? Kalau zakat itu jelas kita salurkan kepada 8 asnaf, fakir, miskin, ya, kemudian fisabilillah, rikob, ibnu sabil, gorimin dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau infak itu bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi Bu. Ya, ada 5 hal yang bisa kita lakukan dengan pemberdayaan infak. Pertama itu dengan di bidang ekonomi. Nah, dana-dana infak itu bisa untuk membantu ya, usaha produktif berupa modal usaha dalam bentuk perluasan, pinjaman Bu. Jadi orang-orang yang pengen berusaha nggak punya modal itu bisa dibantu dari dana ziswaf ya, di dalam bidang ekonomi. Kemudian bisa digunakan untuk membuat pasar murah Bu. Nah, jadi kita sekarang ketika harga sembako itu mahal, misalnya masjid atau Baitul Mal ini bisa membuat pasar murah ya, membeli bahan pokok kemudian disubsidi dari dana zakat, infak, sedekah ya, sehingga bisa meringankan ya orang-orang yang tidak mampu untuk membeli ya. Kemudian di bidang pendidikan bisa digunakan untuk membangun sarana-sarana pendidikan Bu, seperti rumah tahfiz ya kan, kemudian sekolah Islam ya, itu bisa untuk pendidikan. Kemudian di bidang sosial dan dakwah ya, itu bisa digunakan untuk membantu dai-dai kita ya, berupa santunan ataupun tunjangan para dai gitu. Itulah pemberdayaan zakat, infak, sedekah ya. Kemudian kalau Baitul Tamwil itu adalah rumah bisnis Bu. Ya, dari Baitul Tamwil itu kita bisa membangun usaha-usaha yang bisa membantu usaha-usaha yang produktif Bu. Ya. Ya. Sorry. Suaranya kurang jelas ya. Kurang jelas. Enggak tadi. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Baitul Mal wa Tamwil itu ada 2 unit kegiatan. Baitul Mal itu adalah sosial, ya, yaitu menghimpun dana zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf, kemudian digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian yang kedua itu adalah Baitul Tamwil Bu. Baitul Tamwil itu apa? Baitul Tamwil itulah rumah bisnis, gimana umat Islam bersama-sama mengumpulkan modal, membangun usaha bersama Bu, dan keuntungannya digunakan untuk bersama ya. Nah ini sekarang saya sampaikan bahwa saya ini mengelola koperasi Bu dengan 1.800 orang anggota. Saya tanya kepada mereka, Bu, selama ini kita belanja di mana? Saya tanya, selama ini belanja di Alfamart, Indomart. Berapa Ibu belanja dalam 1 bulan untuk kebutuhan sehari-hari? Kurang lebih 500.000 sampai 1 juta. Bu, gimana kalau kita patungan buat minimarket? Ya, buat patungan buat minimarket, kita yang punya, kita yang belanja di situ, dan kita yang menikmati hasilnya. Bayangkan Bu, kalau kita buat koperasi atau BMT 1.000 orang anggota Bu, satu bulan kita belanja di situ 500.000 aja, kali 1.000 sudah 500 juta. Konsep dari usaha yang kita bangun sendiri Bu.
Ya, nanti kalau setiap masjid buat BMT Bu, kemudian buat usaha-usaha real, ya, maka nanti usaha-usaha retail mereka itu bisa gulung tikar Bu. Ya, nah, ini ya bisa gulung tikar itu. Bisa tanya kalau kita di usaha retail, kita orang lain kita beli aqua, apa yang kita dapatkan? Ya aqua, tapi siapa yang dapat keuntungan? Adalah pemiliknya itu. Tapi kalau umat Islam ini sama-sama membuat usaha bersama, membuat retail, ya, kita belanja di situ, ya kan? Kemudian hasilnya juga kita nikmati, maka siapa yang keuntungan adalah umat Islam itu sendiri, Bu. Ya. Jadi penting, maka ketika umat Islam itu nanti membuat koperasi syariah atau BNT, ya, itu nanti ya banyak sektor sosial yang bisa kita garap Bu. Ya, kita bisa buat usaha retail, kemudian juga usaha perkebunan, perikanan gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Maka itulah pentingnya kita berekonomi itu secara berjamaah. Ya, berjamaah tidak hanya di masjid saja itu, tapi juga harus di luar masjid, di mana umat Islam itu bersatu membangun usaha bersama dalam bentuk Baitul Mal wa Tamwil. Ya, ini potensinya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa itu. Ya, jadi dalam Islam memang harta itu punya peran penting Bu. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya kefakiran itu lebih dekat kepada kekufuran. Ya, maka umat Islam ini kalau ekonomi lemah, nggak kita bentengi dengan ekonomi yang kuat, maka akan mudah terjerumus kepada kekufuran. Ya. Saya ingin sedikit cerita Bu, bahwa saya itu tinggal lahir dulu di Jogja Bu. Di Jogja itu ada sebuah kabupaten, ya. Kabupaten itu Tanggus, ya. Kemudian Gersang, ya. Jadi masyarakat situ Bu, itu untuk mendapatkan air itu harus berjalan berkilo-kilo, bawa ember, ya. Kemudian bawa galon, ya. Nah, kemudian melihat situasi seperti itu, ada seorang pendeta Nasrani, namanya Insinyur Romo Mangunwijaya, ya. Dia seorang arsitek Pak, ya. Kemudian beliau mengajak gereja untuk sama-sama untuk menghimpun dana. Kemudian dana yang terhimpun itu digunakan untuk membuat apa Bu? Sanitasi air yang menghubungkan sumber mata air ke rumah-rumah penduduk. Kemudian diberikan indomie, diberikan beras, kemudian dibagikan kepada orang-orang warga sekitar situ. Ya, apa yang terjadi? Banyak masyarakat di situ adalah murtad, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak yang murtad gitu. Sementara ustaz-ustaz datang ke situ, innallaha asma'a sabirin katanya. Ketika lapar ya, haus ya, ayat tidak berlaku Bu, tapi selesaikan dulu persoalan perutnya dulu. Ya, nah, inilah kelemahan kita Bu. Ya, mereka menghimpun dana dari gereja, ya kan, kemudian buat sanitasi air. Masyarakat situ tidak perlu lagi mengambil air jauh-jauh Bu, tinggal putar keran gitu. Mereka berbondong-bondong masuk agama Nasrani gitu. Maka di sana itu tempat-tempat wisata itu namanya Goa Maria gitu, ya kan, dibuat ini nama-nama ini orang Nasrani, Goa Maria itu. Maka umat Islam perlu memperhatikan persoalan ini gitu ya. Padahal dulu di zaman Umar bin Khattab ya, Baitul Mal itu sudah ada Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada kemiskinan di situ ya. Tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat, infak, sedekah gitu. Berkah Bu. Saking berkahnya ya, domba dan serigala itu tidak saling memakan gitu. Saking berkahnya gitu ya. Bahkan dulu di zaman Umar ada kisah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah masuk ke desa-desa, di situ menjumpai seorang ibu-ibu, ya. Kemudian anaknya menangis, ya. Kenapa anaknya menangis? Ternyata kelaparan. Ibunya pura-pura merebus makanan, tapi ternyata yang direbus apa Bapak Ibu? Batu, ya. Kemudian melihat kondisi seperti itu, Umar bin Khattab menangis, mengambilkan bahan makanan dari Baitul Mal, diambilkan gandum, kurma, kemudian dicincingnya sendiri, ya. Dibawa ke tempat ibu tadi. Kemudian pengawalnya, wahai Umar, biar aku yang membawakan katanya kan. Apa kata Umar bin Khattab? Maukah engkau yang akan menanggung penderitaan umatku di hari akhirat adalah kamu gitu kan. Nah, maka dimasakkannya Umar bin Khattab, kemudian dibangunkan anak-anaknya, kemudian disuapkan ya. Itulah fungsi dari
Baitul Mal, Bu, ya, untuk menampung harta-harta orang kaya, kemudian digunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Ya, ini fungsi dari Baitul Mal itu. Maka dulu saya waktu di masyarakat ekonomi syariah itu, Bu, Pak, pernah punya program namanya membangun BNT berbasis masjid. Ya, dulu ada itu 5 masjid yang mau kita jadikan percontohan gitu. Namun kendalanya apa, Bapak Ibu sekalian? Pengurusnya nggak kompak, ya, akhirnya nggak jadi gitu ya. Karena sebenarnya fungsi masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, ya. Di zaman Rasulullah masjid itu selain tempat ibadah, mereka juga mengatur strategi politik, ya. Juga sebagai tempat untuk mengatur kepentingan umat gitu. Namun di zaman sekarang itu masjid lebih difokuskan untuk ibadah saja, Bu. Nah, ini jadi menjadi tanggung jawab kita, Bu, ketika di sekitar masjid ini ada fakir miskin yang kelaparan, kemudian anak yatim yang membutuhkan uluran tangan dulu. Seharusnya masjid bisa menjadi solusi. Ya, itu ya. Kita mungkin perlu belajar, Bu, dari Masjid Jogokaryan, ya. Masjid Jogokaryan itu selalu menyampaikan bahwa kas masjidnya 0. Ya, masjidnya 0 gitu ya. Coba Bapak Ibu sekalian ya, nanti bisa kunjungan ke sana itu. Masjidnya hidup, Bu. Ya, masjidnya kecil sebenarnya. Kalau sama Masjid Ittihadul Ummah itu lebih besar Masjid Ittihadul Ummah, tapi hidup. Ya, di situ ketika ada tukang becak, numpang mandi, ya, itu dibiarkan, ya, walaupun nggak sholat, ya, biar aja nanti mandi. Tapi nanti suatu saat hatinya tergerak untuk sholat, ya kan? Nah, itu kemudian orang-orang pedagang-pedagang itu diberikan modal usaha, Bu. Ya, sekarang di situ hidup. Ya, masjid itu setiap hari banyak kunjungan, ya. Mau parkir aja susah sekarang, ya. Bus-bus dari berbagai wilayah itu datang kunjungan, ya. Kemudian mereka dijamu, ya, makanan minuman. Di mana makanan dan minuman yang itu membeli dari orang-orang yang jualan di sekitar masjid, yang pernah dibantu oleh masjid dari dana Baitul Mal gitu ya. Mungkin ini barangkali bisa menjadi gagasan buat kita semua, gimana kita bisa membangun BMT, Baitul Mal wa Tambel, berbasis masjid ya, sehingga nanti masjid ini bisa menjadi solusi mengatasi persoalan-persoalan ekonomi umat gitu ya. Di Pekanbaru banyak masjid, Bu. Kalau setiap masjid itu punya BMT, punya sektor usaha real, punya retail, ya, maka nanti jamaah masjid lebih memilih belanja di usaha retail kita daripada ke tempat lain gitu ya. Maka nanti jaringan retail nasional itu bisa tutup, Bu. Ya. Nah ini, jadi kita umat Islam besar, namun potensi kita itu lari ke tempat lain ya. Gimana kita itu harus membuat ekosistem ekonomi, ya, membuat ekosistem ekonomi, gimana ekonomi umat itu kembali kepada umat. Nah, ini yang perlu kita pikirkan gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, bahwa Rasulullah SAW itu adalah sangat visioner, Bu. Ya, kita pernah ke Mekah, Bu, ke Madinah, ya. Itu dengan banyaknya kunjungan orang-orang dari berbagai penjuru dunia untuk ibadah haji dan umrah, maka sektor usaha di situ hidup. Nah, ini luar biasa sekali gitu ya. Nah, maka ini peluang buat kita gimana masjid ini bisa menjadi wadah atau tempat untuk membangun ekosistem ekonomi umat gitu, Bapak sekalian gitu ya. Itu mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Mungkin barangkali kita bisa berdiskusi gitu ya. Kebetulan saya pernah membangun BMT itu udah cukup lama, Bu, dari tahun 2012. Mungkin nanti kalau Masjid Ittihadul Ummah ini mau membuat BMT, mungkin kita bisa bersinergi lah gitu ya. Kita insya Allah siap support, siap membantu ya. Alhamdulillah BNT yang saya bangun ini adalah BNT yang sudah berbasis digital, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi sudah bisa berbasis digital atau sudah berbasis Android. Ya, kalau anggota itu nabung di BNT itu sudah bisa cek saldo di HP. Ya, kemudian transfer antar anggota, kemudian bayar angsuran, bayar zakat, infak itu sudah melalui HP. Ya, yang sudah bisa melakukan itu hanya bank, Bu. Nah ini BNT yang kita bangun itu sudah berbasis digital gitu ya.
Insya Allah nanti kalau masjid kita membuat BNT, ya, insya Allah kita bisa bersinergi. Ya, insya Allah saya juga siap untuk support, ya, untuk membuat BNT di Masjid Ittihadul Ummah. Gitu, ya. Barangkali itu yang sedikit saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.